per tabel satu-satu disesuaikan sama ininya simbolnya seperti di soal itu. Terus cara relasinya dari yang paling luar dulu kayak yang ini provinsi ke distrik. Jadi dari distrik ini ditambah constraint yang menghubung ke provinsi, terus yang subdistrik ke distrik, yang village ke subdistrik, yang address ke village, terus yang bagian ini kak, employee-nya ini harus pakai apa dari yang employee apa yang education ke employee kak? Kalau dari soalnya foreign key-nya ada di mana? Di education. Oh ya berarti dari employee ke education gitu kak ya? Ya apa relasinya one to one, tapi di sini kayaknya simbolnya nggak bisa ganti lurus. Berarti dari ini kayak dari employee constraint-nya ke address, kontak sama education. Terus yang dari education ke major sama university gitu kak ya? Terus apa lagi kak? Oke, saya tanya dulu. Major education.id itu ada primary key-nya nggak sih? Education.id itu foreign key kak? Ada primary key-nya nggak? Harusnya sih nggak ada. Kalau di soalnya ada nggak? Coba lihat dulu. Kalau di soal itu tulisannya foreign key kak, yang ini apa legend nomor 2 itu value. Coba buka lagi deh. Iya Coba. ada pagarnya. Hah? Ada ini kak, unique ID. Ada ya? Ada Ya. primary key-nya ya harusnya ya? Ya nggak sih? Primary atau unique kak kalau one to one itu? Sebenarnya dia di tabel, sorry. Employee to education. Oh, kamu salah ini. Salah relasinya. Oh Yang balik. employee ke education-nya. Bener sih, cuma kurang primary key aja. Enggak. Oh yang ini ya. Yang Anu education.id. kak, aku increment, jadi lepas dulu. Kalau pakai unique key nggak bisa kak? Unique key beda Beda. sama primary key. Oh beda. Beda. Hmm, Oke. Oke. Sip. Oke.
boleh jelasin nggak enum itu apaan sih? Enum itu kalau sepemahaman saya itu Mm-mm, value-nya itu kayak udah ditentukan gitu kak. mm-mm. Dari apa ini yang udah dijabarkan di rumusnya itu. Kayak misal enum dalam kurung laki-laki atau perempuan itu jadi harus apa pilihannya harus dua itu. Kalau yang lain nggak bisa. Laki-laki dan perempuan ya. Oke, cuma itu aja ya pilihannya. Nah, jadi gini teman-teman. Eh, enum itu eh, sebuah tipe data yang value-nya sudah diberikan ya, maksudnya ada opsinya gitu. Iya. Kalau selama ini kalian membuat laki-laki dan perempuan di database itu true or false, sebenarnya secara secara apa ya, kaidah itu kurang tepat gitu loh. Kalau misalnya kalian bikin laki-laki dan perempuan itu true or false. Nah, jadi sebaiknya menggunakan tipe data enum. Jadi kalau misalnya kalian, saya mau tanya Irfan, misalkan kalian masukin gendernya di sana unknown gitu ya, kira-kira apa yang Ya. akan terjadi? Harusnya error sih kak. Error. Udah dicobain belum? Cobain deh. Coba insert langsung aja ke employee. Bentar-bentar, sintaknya kemarin mana ya? Kayak prosedur gimana kak? Mau pakai prosedur boleh. Kalau di sini sih error kak, tapi errornya nggak tahu yang mana ini. Cannot cannot add or itu di bawah ada tulisannya tuh. Cannot add or update child row. Eh, kamu insert biasa aja deh, insert ke employee. Error. Tapi kalau Hmm. diganti mungkin Emang insert penulisan. untuk employee kamu kayak gitu bentuknya ada teknik informatikanya. Kan table employee nggak ada degree-nya. Iya, lupa lupa. Apa aja sih? Employee itu ID, nama, birthdate, gender, email. Kalau ID udah auto increment berarti kayak nama, birthdate. Apakah ID harus masuk kak kalau udah auto increment? Nggak harus.
ID, nama, birthday, gender, email. Udah masuk sih Kak, tapi kosong. Kosong. Ya. Jadi error tapi datanya masuk. Coba lihat ke atas. Itu kamu masukinnya perempuan. Saya mintanya kan bukan perempuan. Ya unknown tadi yang awal. Oh, bentar. Tadi error tapi di sini update-nya gini Kak. Kok masuk sih? Kok mungkin yang prosedur itu? Nggak tahu sih. Coba ganti yang lain dah. Ya. Harusnya itu keluarannya apa Kak kalau unknown? Hmm? Saya yang nanya itu bisa apa enggak? Belum. Nggak bisa sih Kak harusnya. Belum ke update. Kalau sesuai. Kamu query insert-nya aja salah deh. Nggak kayak gitu deh. Oh, bentar. Query insert-nya aja salah itu. Nggak lupa Kak. Iya. Oh, harus. Tadi unknown. Ya. Kok bisa? Bisa tapi ada warning nggak? Bisa tapi Ada warning tadi. ada warningnya. Ya. Tadi warningnya apa ya? Nih. Data truncated per column gender. Hmm. Oke. Oke deh. Sip. Iya. Ya, kita lanjut. Ya. Nomor siapa tadi yang bahas? Yuk. Tapi Ya, Kak. Oke.
Udah terlihat Kak? Oke. Ya, sudah. Ya. Silakan. Kan. Suaranya putus-putus. Mohon maaf Kak, ini sinyalnya emang agak gangguan. Nah, ini sintaks yang saya pakai buat memasukkan data di tabel provinsi, ini langsung sekaligus masukin. Ini langsung dicoba semuanya atau gimana Kak? Jelasin aja gimana Inputnya. caranya kamu masukin itu, terus maksudnya ada aturannya nggak sih kalau misalnya kamu mau masukin itu? Oh, untuk langkah-langkah masukinnya ada Kak. Gimana? Misal, kan kita ini tabelnya tuh sudah berbentuk relasi, sudah ada foreign key-nya juga. Nah, salah satunya kita tuh harus eh, memasukkan data employee terlebih dahulu sebelum kita memasukkan data kontak, data education, sama data address. Oke, Dicontohin aja Kak ini. boleh. Ini datanya kosong semua berarti? Datanya udah ada Kak. Kalau udah ada ya nggak bisa dong? Paling di eh, dummy ditambah data dummy lagi Kak. Ya udah coba. Education. Kita mau education ini, ini education. Education ini seharusnya kita pasti gagal untuk memasukkannya. Kenapa? Karena datanya tidak tersedia di employee. Misal kita akan masukkan data education, seharusnya ini gagal. Insert into education. Nah, ini gagal. Karena tabel education ini sudah berelasi dengan tabel employee. Jadi seharusnya kita harus memasukkan data employee-nya terlebih dahulu sebelum memasukkan data education, address, sama kontak. Misal kita tambah lagi data employee. Ini karena ini berhasil Oke. masuk. Dan ini datanya. Nah, ini sudah masuk di ID 25. Nah,
sesudah kita masukkan data employee baru kita bisa memasukkan data, misal mau masukin data education itu baru bisa kita masukin untuk yang testing ini di 25. Baik, Adi. Nah, ini baru berhasil. Oke, sip. Ya. Ya, thank you. Ya. Kavi ya? Makasih. Tadi. Iya, Kak. Oke. Sip, thank you Kavi untuk soal nomor 2-nya. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ada banyak nih ya, langsung dibahas semua ya. Iya, 3 betul, sama Kak. Alfian ya? Alfian siapa nih? Ada 2. Alfian Reza atau Alfian Wijaya? Alfian Wijaya, Kak. Wijaya, oke. Apa sudah terlihat, Kak, share screen-nya? Bentar ya. Ya, saya udah terlihat. Oke. Jadi untuk nomor 3 ini, dia kan meminta untuk select query. Nah, untuk menampilkan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan email dari tabel employee. Jadi, langkah pertamanya itu kita langsung ke tabel employee, edit inline. Untuk cara untuk men-select itu, Alfian, suaranya boleh agak kenceng nggak? Ini oh ya, kecil ya, Kak. ya. Kalau gini udah jelas belum, Kak? Aman, yuk. Ya, jadi untuk cara men-select ini, jadi select nama, untuk nama ini, yang tadi itu, nama untuk terus tanggal lahir, sama gender, sama email from tabel employee. Nah, ini dia keluar yang ke select. Ini untuk nomor 3.1. Kalau yang untuk nomor selanjutnya itu dia menampilkan nama, nomor HP, dan LinkedIn. Nah, untuk LinkedIn itu dia kan ada di tabel, sebentar, ada di tabel kontak kalau nggak salah. Iya, benar ada di tabel kontak. Oleh karena itu kita menggunakan join untuk menghubungkan tabel tersebut. Seperti ini sebenarnya langkah yang benarnya itu, kalau bukan benar ya, kalau langkah yang saya lakukan. Jadi itu select-nya nanti dulu untuk yang di-select apa aja. Jadi kita yang pertama yang kita lakukan itu kita harus tahu nih dari mana dulu data yang pengen kita ambil. Nah, terus kita harus tahu dulu yang mana yang tabel yang mau kita joinin. Nah, untuk kasus ini kan yang 3.2 ini dia pengen ngejoin ke kontak. Jadi kontak ID, kita ngambil ID-nya sama Boleh dengan employee digedein ID. nggak? Query-nya kecil banget soal. Oh iya. Sudah, Kak. Udah. Nah, lalu kalau sudah terhubung antara tabel, baru kita select yang kolom yang kita inginkan seperti ini. Ada employee name, ada kontak, telepon, terus sama LinkedIn. Dan dia keluar hasilnya. Lalu untuk yang 3.3 ini, dia menampilkan alamat lengkap jalan, desa, kecamatan, kota, atau kabupaten, provinsi. Jadi ini kita menggabungkan sebentar.
Ini kegedean nih. Saya kecilin dulu kayak. Dia menggabungkan jalan itu ada di tabel address, terus diminta apa lagi sih? Oh, desa, kecamatan, kota, kabupaten. Jadi dia menggabungkan tabel address lalu ke provinsi. Pokoknya dia menggabungkan tabel address, provinsi, subdistrik, sama distrik. Nah, untuk langkahnya juga sama. Pertama kita menggabungkan beberapa tabel tersebut. Oke. Nah, ini. Jadi langkah pertama, sebelum kita select semuanya, kita harus tahu dulu kita harus ngambil dari tabel mana. Ini kebetulan ada tabel address, village, sama subdistrik, distrik, sama provinsi. Nah, untuk urutannya itu kan dia harus sesuai sama alamat lengkap ya, Kak ya. Ini alamat lengkap ini, jadi kita nyusunnya sesuai dengan alamat lengkap. Seperti namanya, terus address, village, subdistrik, distrik, provinsi, sama kode pos. Nah, kalau di enter, dia akan keluar seperti ini. Nah, untuk soal 3.4, ini juga caranya masih sama. Nah, ini untuk 3.4, dia kan menampilkan nama dan edukasi seperti format S1, teknik informatika seperti ini, jurusan dan universitasnya. Jadi langkahnya juga sama, kita menggabungkan edukasi sama major sama university, lalu kita select tabel-tabel yang ingin kita tampilkan. Seperti ini hasilnya. Oke. Tadi 3.4 ya kayak. Terus 3.5. Coba balik lagi ke 3.4 tadi. Iya, Kak. Gini. Itu kan saya menampilkannya pengennya 2 kolom aja, Oh, alamat iya iya iya. sama edukasi. Kenapa kamu jadi banyak kolom? Harusan pakai ini, Kak, bentar, Kak. Maaf, Harusnya pakai sebentar. Ya harusnya digabungin jadi satu dulu. Nah, seperti ini, Kak. Jadi yang untuk kolom name itu terpisah, untuk name doang. Nah, ini kita gabungkan dalam kontak education degree major. Ini seperti ini. Lalu namanya kita rubah menjadi edukasi. Nah, dia select nih gini. oke. Iya, itu pakai apa sih? Saya lupa kan namanya, untuk namanya. Lupa. Iya. Ya udah. Namanya concatenation ya? Oh iya benar concat. Kalau bahasa gampangnya concat untuk menggabungkan string gitu ya. Iya betul. Oke. Lalu yang 3.5 menampilkan jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan. Diurutkan dari yang paling tertinggi.
Bentar Kak, kode saya hilang kayaknya. Kak, sebentar Kak, sinyal saya lagi terganggu. Oke.